Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita berkumpul sejenak ya. Semoga Anda sehat dan digembirakan oleh keadaan apapun situasi yang kita alami, karena tidak ada situasi yang lebih menyenangkan atau lebih tidak menyenangkan sepanjang hati Anda, hati kita sanggup mengolahnya. Jadi saya kemarin mencatat dari ceramah teman-teman di TOS Idea. Itu sekumpulan pembicara kita berkumpul, salah satunya adalah sahabat saya James Gui, saya juga ada di dalamnya. Jadi ada ceramah ini dalam bahasa Inggris, jadi kata James, there are lessons that never taught in the class before. Yakni pelajaran tidak matematika, tidak fisika, tidak kimia, tetapi happiness. Jadi ada sebuah pelajaran yang tidak pernah diajarkan di kelas ternyata, hampir sejak dulu, itu pelajaran berbahagia. Nah, dari James itu, kebahagiaan itu rumusnya begini. We be able to happy, I will happy. Nah, titik-titik di belakang kalimat ini itu yang sangat penting. Karena biasanya I will be happy if, atau I will be happy because, I will be happy when. Jadi kebahagiaan disertakan banyak syarat ya. Because itu rentetan syaratnya panjang di belakangnya, maka kebahagiaan itu menjadi sangat sulit. Kebahagiaan ditanyakan waktunya ya. Kapan? Nah, waktu itu tidak akan pernah tiba. Kalau tiba pun biasanya momentumnya sudah terlambat atau variabel-variabel peristiwa sudah berubah. Ada juga dikaitkan dengan if, we be able happy if ya. Wah, syarat jika itu berderet-deret. Nah, ketika yang if, yang when, yang because itu diganti even though. Saya bahagia meskipun ya. Penggantian dengan kata meskipun ini dampaknya ternyata sangat fundamental, karena ya memberangus, meniadakan seluruh syarat-syarat kebahagiaan itu. Itu nasihat James Gui yang kemarin saya dengar di TOS Idea Performance. Nah, di judul kecil di atas video ini adalah sambungan cerita yang kemarin yang ternyata terputus ya. Belajar menjadi sederhana. Saya sedang belajar untuk mengakses kesederhanaan dengan berbagai alasan. Alasan-alasan itulah yang akan saya bongkar pelan-pelan di siaran ini, sekuatnya, seingatnya, karena ada banyak variabel di sana yang ternyata kompleks. Untuk menjadi sederhana itu melewati kompleksitas yang tidak sederhana. Tapi setelah sanggup menjadi sederhana itu, Masya Allah, saya benar-benar dikejutkan oleh nilai-nilai yang disimpan oleh kesederhanaan itu. Ya, salah satunya adalah peristiwa yang saya baru saja jalankan kemarin itu, menikahkan putri saya. Kalau saya tidak memiliki skema keberanian bersederhana, menikah kemarin itu ribet sekali. Tapi otak saya kemudian menjadi menyederhana karena sebuah latihan yang saya tabung lama. Ya, periode menjadi sederhana ini kemarin sudah saya jelaskan satu variabel. Ada jenis dari kita yang memiliki sebuah bekal-bekal kesederhanaan alamiah. Saya mencontohkan diri saya sendiri, yakni ekonomi keluarga saya sangat sederhana, wajah saya sederhana, teman-teman saya sederhana, saya hidup di sebuah kampung sederhana, dan penampilan saya sangat sederhana, kepleset sedikit menjadi miskin.
Nah, sederhana plus kemiskinan itu kalau itu dikaitkan dengan wajah, kepleset sedikit menjadi jelek. Minimal itu anggapan pihak-pihak yang mengatakan, mengekspresikan impresinya kepada kita tanpa beban, ya. Dan itu bisa menyakiti, bisa menyinggung perasaan, bisa membuat kecil hati. Tetapi itulah ongkos kesederhanaan yang dibawa oleh modal-modal alamiah itu. Kalau kita tidak kuat mengolahnya, ya akan menjadi bahaya yang bersemayam di balik hidup kita. Terus ada jenis modal kesederhanaan yang secara alamiah sudah diberikan, tapi malah membuat ruwet pemiliknya. Wah, ini mendatangkan sebuah kompleksitas yang tidak mudah, karena sebetulnya dia sudah bermodal yang sangat baik, tapi modal itu tidak dijalankan, malah membuat derita-derita baru. Misalnya saya dengan tampang sederhana ini, dengan ekonomi sederhana, dengan kemampuan sederhana, kalau jatuh cinta saja tidak sederhana karena mencintai pihak-pihak yang bukan ukurannya, hanya karena perasaan ingin menjadi lebih gimana ya, sederhana itu bukan kemewahan sih, makanya kita ingin menjadi mewah. Nah, mewah itu indikatornya adalah pacar kita cantik kalau kita masih remaja, itu rumah kita bagus, kita berteman dengan orang-orang yang lebih berada, itu kemewahan. Nah, orang-orang yang sederhana seperti saya waktu itu memiliki godaan-godaan untuk masuk ke sebuah klaster yang sangat berseberangan dengan modal-modal kita itu sendiri. Itu menimbulkan kontraksi yang berat. Karenanya tidak serta-merta orang yang memiliki modal tertentu itu mengamalkan perilaku tertentu itu. Ya. Tidak setiap orang dengan modal kekayaan sanggup menjalankan modalnya itu seperti galibnya orang kaya. Tidak setiap orang yang diberi modal sederhana itu sanggup berperilaku sederhana. Malah kadang-kadang aneh-aneh, ingin menjangkau soal level-level yang bukan ukurannya. Itu saya alami. Nah, katakanlah kita sudah melewati situasi itu. Ya. Kita meneruskan perjalanan, sampailah kita kepada apa yang disebut zona keterpaksaan. Ada sederhana yang sebetulnya belum menjadi mental kita, tetapi kita terpaksa harus sederhana karena keadaan kita. Nah, ini menimbulkan sebuah dampak begini. Perilaku kita mungkin terlihat sederhana, pergaulan kita sederhana, konsumsi kita sederhana, tetapi itu sesungguhnya belum kesederhanaan mental. Itu baru kesederhanaan keterpaksaan, hasil perilaku terpaksa. Anda terpaksa hanya berjalan kaki karena untuk memiliki sepeda saja, saya waktu itu tidak memiliki. Dan sepeda ontel saja sebuah kemewahan. Saya terpaksa naik angkutan rakyat. Karena angkutan-angkutan yang bersifat pribadi tidak kuasa saya akses. Jadi saat saya menaiki angkutan itu, yang dicitrakan sebagai sederhana, tetapi emosi saya, mental saya, membayangkan saya memiliki sepeda motor. Karenanya saat saya naik angkutan umum itu sangat menderita. Karena kekuatan saya di sini, imajinasi saya membayangkan harus di sana. Jadi Anda yang sedang berada di situasi semacam ini, waspadailah. Ada kesederhanaan hasil sebuah keterpaksaan. Terus, ini saya contohkan saja dari deretan peristiwa yang saya alami. Saya waktu itu harus mencuci piring. Harus mencuci baju, itu pun bukan baju saya,
itu bukan piring pribadi saya, tetapi piring seseorang yang saya ikut di dalamnya. Saya ikut keluarga, sebuah keluarga yang pekerjaan saya harus membantu keluarga itu untuk mengatasi urusan-urusan sehari-hari, mengambil air, momong anak, kemudian yang paling membuat saya menderita adalah ketika saya harus mencuci piring karena rumah yang kami tempati itu rumah bedeng disekat jadi 4 keluarga itu, saya ikut disekat yang paling belakang. Nah paling belakang itu berhadapan dengan lengkong kecil gitu, karena ini rumah yang sangat hampir di sebuah slum area itu di Jakarta waktu itu, di wilayah yang relatif kumuh, sehingga saya harus mencuci piring di rumah, di wajah yang belakang rumah itu. Sebetulnya rumit juga mana depan mana belakang, karena satu rumah disekat jadi 4, sehingga depan belakang itu tergantung penghuni sekat-sekat itu. Tapi kalau seluruh rumah itu sebetulnya belakangnya itu adalah sekat yang kami tempati itu. Nah, karena posisi kami itu di belakang rumah, sehingga harus berhadapan dengan jalan yang tidak strategis, jalan belakang, sebenarnya jalan tembus. Nah di jalan tembus itulah soal-soal yang bersifat pekerjaan belakang diletakkan, mencuci piring, menjemur pakaian, soal-soal yang tidak bergengsi lah kira-kira. Terutama untuk ukuran saya yang baru lepas SMA, saya sedang mengidolakan bintang-bintang film, sinetron belum ada waktu itu, mengidolakan menjadi musisi, menjadi orang terkenal. Tapi saya harus mencuci piring, mencuci baju, dan momong anak kecil gitu, dan benar-benar sebagai pembantu rumah tangga. Dan saat mencuci piring itu saya harus di samping lengkong itu tempat anak-anak sekolah, SMA juga, SMP, SMA. Itu melewati lengkong itu. Padahal saya baru saja menjadi fresh graduate SMA, senior high school. Dan saya mengerti SMA itu puncak-puncak pertumbuhan yang ya orang perempuan-perempuan muda itu makin pintar berdandan dan mulai juga menyukai pacaran-pacaran yang lebih terbuka karena sudah dianggap dewasa. Dan saya juga ada di wilayah itu, dan saya juga ingin mempraktekkan kegembiraan masa remaja itu. Tetapi di saat itulah saya terpaksa harus mencuci piring, menjemur pakaian, momong anak sebagai pembantu rumah tangga, dan disaksikan setiap mereka berangkat sekolah. Padahal di antara mereka ada anak-anak yang setiap pagi saya selalu niteni itu pay attention gitulah kepada seseorang yang cantik. Dan kalau diperbolehkan saya pasti naksir dia. Tetapi keadaan saya tidak mungkin waktu itu untuk mengekspresikan dengan leluasa rasa kejiwaan saya karena handicap ini. Dilihat sepintas lalu ada seorang lulusan SMA, anak muda, yang lain-lain main, yang lain-lain tulan-tulan kemana-kemana. Ini mencuci piring, ini momong anak kecil, ini membantu memasak, pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah. Orang mungkin melihat saya adalah pribadi sederhana, mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar. Siapa bilang? Hati saya menderita sekali waktu mengerjakan ini. Saya menangis dalam hati dan merasa hidup ini pahit sekali. Itulah yang disebut sederhana secara terpaksa. Wah, bertahun kemudian memang baru terasa bahwa latihan sederhana itu memang sebagian diantaranya harus lewat jalur terpaksa itu. Tapi waktu menjalani, wah, setengah mati rasanya. Nah, sekarang kalau Anda sedang harus menjadi sederhana, padahal hati Anda sedang tidak sederhana, terimalah dulu dengan konsepsi yang saya alami ini. Anda sedang dididik, dilatih untuk benar-benar menjadi pribadi yang sederhana di kelak kemudian hari. Walaupun Anda sudah tidak lagi perlu mencuci piring sendiri, mencuci baju sendiri, dan ngomong anak kecil sebagai sebuah perintah, bukan sebagai sebuah hobi.
Sekarang ini Anda mungkin bisa, atau saya sudah bisa ngomong anak-anak, bahkan anak tetangga, anak kecil-kecil itu saya gendong. Saya bisa saja mengepel sendiri, menyapu sendiri, atau mencuci baju sendiri, tetapi itu karena kehendak saya sendiri. Dan saya sesekali masih melakukan itu sebagai sebuah kegembiraan hidup, dan membuat jiwa saya benar-benar menjadi hidup justru ketika saya memperagakan soal-soal sederhana itu. Di hari ini, ya, kalau saya tidak belajar di hari-hari itu, wah berat sekali. Misalnya menikahkan anak hanya ditunggui 50 tamu, dan itu pun tamu-tamu yang sangat tidak terhindarkan, ya, saudara-saudara dekat, tetangga-tetangga paling dekat. Itu untuk ukuran saya yang wartawan, yang penulis, yang presenter televisi, yang pembicara publik, itu kalau tidak berlatih sederhana, ada banyak konflik of interest di sana. Nah, ada kesederhanaan keterpaksaan ini, kalau sudah Anda lewati, Anda akan ketemu kesederhanaan hasil kompromi, kesederhanaan kompromistis. Waktu saya sedang terpaksa itu, saya belum bisa berkompromi, hati saya berontak. Habis mencuci piring itu, kalau boleh saya bersumpah serapah, saya bersumpah serapah. Seluruh pekerjaan itu walaupun tampaknya saya kerjakan dengan baik-baik saja, dengan keikhlasan di permukaan, tapi di lubuk hati saya sedang menggugat keadaan. Nah, kalau ini sudah kita lewati, kita akan bertemu dengan etape kesederhanaan hasil kompromi. Nalar kita itu lebih bertumbuh karena gugatan-gugatan itu mulai berkurang. Kita masih tidak menyukai pekerjaan itu, kita masih berat melakukan pekerjaan itu, tetapi jumlah gugatan di dalam hati kita sudah mulai berkurang. Ada soal-soal yang membuat kita mulai ada niat untuk menerima keadaan itu sebagai sebuah pertumbuhan rasionalitas. Ya, ada banyak pengalaman panjang, tapi salah satu pengalaman yang akan saya kutip adalah ketika saya hanya bisa bersekolah di IKIP Negeri Semarang, itu pun bukan sarjana, itu pun sebatas diploma, itu pun sebatas diploma di strata yang terendah. Ketika saya masuk, sebetulnya diploma tersingkat itu diploma 1, tapi saat saya masuk, diploma 1 ini sudah tidak ada, ya, diganti diploma 2 untuk kebutuhan crash program guru SMP, dan diploma 3 untuk kebutuhan guru SMA. Jadi kebutuhan guru secara cepat. Saya karena pertimbangan-pertimbangan keadaan terpaksa mendaftar sebuah universitas, itu pun di fakultas yang paling dianggap tidak bergengsi, di jurusan yang paling sederhana. Ya, saya mengambil seni musik waktu itu, diploma 2, diproyeksikan akan menjadi guru SMP. Jika saya sudah memiliki modal kesederhanaan di dalam berpikir, di dalam berperilaku, dan di dalam berkonsep, ini anugerah besar sebetulnya. Tapi saya waktu itu belum menjadi orang sederhana. Saya sebagai anak muda dengan pandangan-pandangan yang megalomaniak, ya, menjadi orang sukses, karikaturis sukses, pelukis sukses, seniman sukses, musisi sukses. Kuliah saya harus bergengsi, UGM, Undip, ya, ITB. Tetapi sehari-hari impian-impian itu makin berjarak kepada realitas saya, karena selalu nggak punya duit. Duit untuk jajanan sederhana saja. Kenapa saya menggemari mendoan sampai hari ini? Karena dulu untuk membeli mendoan sederhana, ya, yang ya kadang-kadang tinggal 2-3 di lapaknya itu saja saya tatap dari kejauhan, dan itu rasanya ketika saya sanggup membeli satu saja mendoan itu, saya makan dengan berhemat lama sekali, karena kalau itu habis perut saya sudah masih kelaparan dan saya tidak kuat lagi untuk membeli tambahannya.
Sehingga untuk membeli jajan-jajan sederhana saja berat sekali. Sehingga keberatan-keberatan keadaan yang real saya hadapi sehari-hari itu membuat akal waras saya muncul diam-diam. Nggak mungkin ini, ITB nggak mungkin ini, UGM nggak mungkin ini. Padahal kalau melihat kampus UGM di Bulak Sumur yang tiangnya gede-gede itu, saya sering jalan-jalan di sekitarnya, jalan kaki gitu ya, hanya untuk mengagumi kampus itu dari luar. Seperti apa rasanya menjadi mahasiswa? Seperti apa punya kampus yang semegah itu? Temannya cantik-cantik disebut mahasiswa, jadi bintang film kayak Roy Marten. Waktu itu sudah ngetop-topnya Roy Marten dengan Kampus Biru itu. Kampus Biru itu novel Asadi Siregar yang bersetting kampus Bulak Sumur UGM. Jadi ini sangat sentimental untuk pertumbuhan keremajaan saya. Terus, wah tapi saben hari nggak bisa ini aku makan. Saben hari lainnya bersepeda saya jalan kaki, lainnya bermotor saya jalan kaki, lainnya bermobil saya masih jalan kaki. Ya sudah, nganggur dulu, nganggur yang nyuci piring di Jakarta itu tadi, ngomong anak. Saya tidak tahu yang saya gendong-gendong waktu itu sekarang sudah seperti apa bentuknya. Pasti sudah jadi cantik sekali karena waktu itu perempuan mungil ya, balita. Ya kadang-kadang jengkel juga, ngomong dia itu kadang-kadang pipis saya harus mencipokin, kadang-kadang nakal, kadang-kadang ya namanya anak-anak yang itu belum berintegrasi dengan watak remaja saya yang sedang sangat ingin dolan, ingin dugem, ingin main-main, kok malah ngomong. Maka kadang-kadang dengan si kecil ini ya sekali waktu kalau jengkel saya cubit pantatnya sebagai pelampiasan gemas. Maka di siaran ini saya mohon maaf kepada keponakanku itu ya. Nanti kapan-kapan aku akan bertelepon untuk mohon maaf kepadamu. Karena situasi Umpri saat itu memang sedang berat. Tapi hanya sebatas itu, selebihnya saya on the track. Sebagai laki-laki remaja yang waras, saya hanya kepleset sedikit-dikit lah. Tapi alhamdulillah saya ditolong Allah untuk tetap berada di jalur-jalur yang wajar dan semestinya. Nah, maka ketika tahun kesekian setelah saya nganggur setahun dari SMA itu, rasionalitas saya itu, saya harus bertumbuh, tetapi dengan cara-cara yang relatif memungkinkan untuk saya jangkau. Inilah hikmah kesederhanaan pertama kali yang saya rasakan manfaatnya. Oh, jadi kalau seseorang itu mau sederhana, yang rumus kesederhanaan itu salah satunya adalah mencocokkan keinginan dengan kemampuan. Seseorang akan lebih mudah bertumbuh karena urutannya menjadi logis. Itulah yang disebut logical sequence. Urutan logis itu. Orang-orang yang tidak urut itu biasanya memiliki sebuah patahan-patahan yang sangat keras di dalam proses pertumbuhan hidup mereka. Maka kekuatan saya saat itu bukan kuliah di Undip, di ITB, di IPB, atau di UGM. Hanya mengambil jurusan Diploma 2 Seni Musik dengan proyeksi menjadi guru SMP. Dan Anda tahu, IKIP itu terstigma menjadi guru. Guru bukan pilihan prestis saya, apalagi Diploma 2, hanya Diploma 2, dan hanya menjadi guru SMP. Jadi pikiran yang tidak sederhana itu, guru SMP itu dihanya-hanyakan begitu. Jadi angkuh sekali. Orang tidak berdaya kok angkuh. Ini jebakan ketidaksederhanaan yang rumit ya. Tetapi walaupun otak saya masih agak selip-selip sedikit itu, agak emosional dan tetap kurang rasional, keputusan hidup saya mulai merasional. Apapun konflik keberatan saya kepada IKIP Diploma 2 Seni Musik, saya tetap masuk, menjalaninya dan merampungkannya dengan baik. Ya, pelajaran kemudian adalah betapapun Anda berkeberatan, Anda minder dengan segala sesuatu yang sedang Anda miliki dan Anda jalani, Anda tidak bangga kepadanya dan Anda tidak menyukainya. Tetapi kalau sesuatu yang tidak Anda sukai, tidak Anda banggai, dan membuat Anda minder itu tetap Anda jalani,
ia akan mendatangkan balasan-balasan di kelak kemudian hari dengan balasan yang indah. Jujur, saya waktu masuk ke IKIP pertama kali, mindernya setengah mati. Kepada anak-anak yang berprogram sarjana, saya berkecil hati, berpapasan saja. Itu kalau bisa menghindar. Apalagi kok ketemu dengan anak-anak yang bukan hanya sarjana, tapi sarjana dari universitas yang dicitrakan lebih bergengsi. Di dalam hati sedih sekali. Alangkah bahagianya menjadi mahasiswa Undip, alangkah bahagianya menjadi ITB, alangkah bahagianya menjadi UGM. Pikiran ini benar secara emosional, tetapi ternyata saya yakinkan dengan pengalaman saya dan dengan segenap kesungguhan saya, pikiran semacam itu salah. Ternyata IKIP saya, diploma saya, lengkap dengan kesederhanaannya, itu berkah terbaik yang saat itu dititipkan Tuhan kepada saya. Dan saya terlambat mensyukurinya, itu kesalahan saya. Tapi betapapun Anda terlambat bersyukur, terlambat menyadari, sepanjang Anda mengerjakannya dengan kesungguhan, jangan khawatir. Layang-layang putus itu masih bisa Anda kejar. Saya sambil minder kepada IKIP saya, kepada kuliah saya, kepada jaket yang saya pakai, kurang ajar. Saya pernah minder kepada jaket alma mater saya. Ini tidak boleh terjadi. Saat itu jaketnya kuning, ada simbol IKIP. Mestinya saya bangga, tapi karena rasionalitas saya belum menjago itu, saya sering malu dan melepas jaket itu dan memakainya hanya untuk sebuah kepatuhan prosedural saat itu. Saya mohon maaf kepada IKIP dan kepada dosen-dosen saya. Dek, sudah datang pesanan GoFood, ya. Jadi ada, oh bukan, sorry. Anakku pesan sarapan, aku kira sudah datang, ternyata belum. Ini kami semua sedang kelaparan ya. Kami pesan bubur ayam enak sekali dari Tembalang, Jawa. Ini kampus anakku ya, sekitar setengah jam dari sini. Jadi saudara-saudaraku, ada kesederhanaan hasil keterpaksaan, ada kesederhanaan hasil kompromi. Di IKIP Negeri Semarang, di Diploma 2 Seni Musik saya ini, saya sudah melakukan kompromi. Akan kita teruskan rumus kesederhanaan ini di siaran berikutnya, ya. Insya Allah nanti Mas Ade Rahmat, admin YouTube PRIGS ini, semoga mengalihkan siaran live streaming ini ke YouTube PRIGS yang sekarang YouTube Sederhana ini sudah di-subscribe lebih dari 5.000, ya. Kita tidak ngotot-ngotot amat untuk memburu viewer, memburu subscriber, ya seikhlasnya teman-teman saja, karena yang kami sodorkan memang hanya soal-soal sederhana. Entah nanti kalau ada perubahan platform, perubahan format, dan mohon doanya agar kita bisa berkontribusi secara lebih optimal di channel YouTube saya. Mungkin ada juga keinginan untuk melakukan live YouTube seperti teman-teman dengan program-program yang lebih baik, ya. Mohon doanya. Sebelum saya akhiri, saya akan menyapa adik-adikku yang sudah muncul di ruangan ini. Ya, Uus Tri, sehatlah kau, Uus. Yuli, terima kasih Yul, kau sehat. Nathanael Prasto, I will be happy. Kenapa harus ada will? Ya, panjang. Kenapa harus ada will? I'm happy, akan lebih kuat Mas B. Pertanyaan saya bagi ini, oh ya ini I'm happy. Ya, itu saya mensitir James Gui, ya. Jadi mungkin saya salah sitir, tapi saranmu benar, Nathanael. Tapi mungkin waktu itu ada sebuah emosi-emosi yang sedang memang orang yang salah bahagia itu bahkan dari bahasanya saja ragu-ragu. Jadi I will be happy itu masih sebuah cita-cita sebetulnya. Tapi kalau I'm happy itu sudah sebuah pencapaian, sudah achievement gitu ya. Mungkin maksudnya begitu, sehingga I will be happy itu juga kata selanjutnya masih ditambahi if atau because atau when, karena happiness itu masih far away gitu ya, masih sesuatu yang jauh.
Mungkin begitu, ya. Pertanyaan Nathanael adalah bagaimana ketika melihat orang lain bahagia, kadang mengajarkan kepada diri sendiri tentang menahan dan bersabar. Bagaimana tips dari Mas Pri agar sebagai individu kita semakin mampu menahan diri bersabar? Matur nuwun. Nathan, saya tidak sabar waktu itu. Saya juga sedih, saya juga marah, saya juga kesal hati. Tetapi ternyata yang saya lakukan itu, walaupun saya kesal hati, saya tidak bersabar, saya marah kepada keadaan, saya melakukan penderitaan itu dan merampukannya dengan baik, ya, walaupun dengan berat hati. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatu bahkan tanpa kesabaran pun, bahkan tanpa perasaan menyukai pun, sepanjang pekerjaan itu kita rampungkan. Seperti kuliah saya di IKIP itu, saya tidak mencintainya waktu itu, tidak juga dengan semangat, tidak dengan romantisasi yang indah, tapi saya tidak pernah bolos, saya patuh kepada guru-guru, saya mengerjakan tugas dengan baik. Pembangkangan saya hanya satu, saya tidak mengambil ijazah saja, tapi karena itu persoalan-persoalan yang nanti ada alasan-alasannya, walaupun alasan itu lemah, tetapi itulah alasan terbaik yang saya bisa lakukan. Tapi waktu kuliah itu saya benar-benar murid yang baik, walaupun hati saya menderita. Dan itulah mungkin kesabaran di dalam perilaku itu, bukan di dalam konsep. Begitu adikku Nathan. Mbak Ana, terima kasih dari Malang. Mbak Ana, saya cermati, mantap, matur suwun. Mbak Ana, alhamdulillah bisa nyambung lagi, terima kasih Pak Pri. Mbak Ana. Irsa Setiawan, terima kasih. Kemudian Eko Hastuti, terima kasih. Fitri, bismillah ikut nyimak, monggo. Eko Hastuti Wonosobo hadir, matur suwun. Abi, terima kasih, Bandung hadir, Abi di Bandung. Bedeng Haryanto, matur suwun. Sugiri Citro, saudaraku, alhamdulillah Mas dapat menyimak cerita Pak Pri meski dalam situasi penuh pembatasan. Sehat selalu Pak Debri, engkau juga sehat Mas Giri ya. Sehat selalu Mas Sugiri Citro, doa dari Juli. Aam Asmisah Cirebon hadir Pak, matur suwun, matur suwun. Validan Ahmad, matur suwun. Dul Cah Semarang, wah dulurku ya, Cah Semarang dulur-dulurku ini, seneng aku nek do metu neng kene. Maharani Firdaus, Fitri Ibrisa, Eka Budiwati, Pati dengan balasan yang indah di kelak kemudian hari, sangat menguatkan Pak Pri, matur nuwun. Ya itu yang saya alami, Ika. Jadi kesedihan-kesedihan hari ini, bayangkan bahwa itu bukan kesedihan di hari ini, ya, tapi itu kebahagiaan di kelak kemudian hari. Dampaknya apa? Kita kuat menjalani kesedihan ini. Terima kasih, matur nuwun Farida, matur nuwun Pak D, selalu mengajak kembali menjadi jiwa, menjenguk jiwa. Sehat selalu Pak D, matur suwun pituturnya dari Tri ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.